Shalom. Haleluya. Kita nama Tuhan. Kita mulai acara ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan waktu kita memujikan pujian mengenal.
Bersyukur Bapa di dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Kau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk kami diberikan, oh Tuhan, kesempatan mengenal Engkau lebih dalam di dalam ibadah. Untuk itu Tuhan, sebelum lebih jauh kami beribadah kepada-Mu, kami mohon suci kuduskan kehidupan kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan kuasa. Kiranya Kau menyertai dan memberkati. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan yang terlibat di dalam ibadah ini. Kiranya Kau menyucikan, menguduskan, sehingga pelayanan yang berkenan di hadapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini belum hadir di tempat ini. Mereka yang masih ada di perjalanan, kiranya Kau pimpin sampai di tempat ini dengan selamat. Dan mereka yang sudah ada di tempat ini, berikan kami semua hati yang ingin memuji dan menyembah nama-Mu, sehingga kehadiran kami pada pagi hari ini benar-benar kami peruntukkan untuk menyembah, memuji, dan beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Saat ini kalau ada kuasa roh jahat atau setan ingin mengganggu ibadah kami bersatu hati bersama sidang jemaat. Di dalam nama Yesus, kami usirkan keluar dari tempat ini. Kami hanya mengundang kuasa Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-gereja-Mu yang lain, yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami beribadah kepada. Berkati pelayanannya Bapak Pendeta Cornelius bersama rombongan, dan
yang saat ini melayani di gereja Bapatan, Kau juga menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara shalom. Shalom. Haleluya. Mungkin pada saat ini ibadah kita tidak seperti ibadah sebelumnya. Banyak bangku-bangku yang kosong. Ini karena keadaan pandemi virus corona. Tapi rela ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang puji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian. Amin kemuliaan.
kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan untuk melakukan kehendak. Terpujilah nama Tuhan, terpujikan pujian hati sebagai hamba. Semua
Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau menaruhkan hati yang taat dan setia kepada kami Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan, kami sampai kepada tujuan kami, yaitu panggilan surga. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Tuhan, biarlah dan setiap puji-pujian dan penyembahan kami berkenan dan layak di hadapan. Tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Kau suci kuduskan hati pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya suci kuduskan lidah mulut hamba-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang berbicara lewat lidah dan mulut hamba-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu saat ini. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita pulang bisa membawa berkat daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema mencapai tujuan. Mari kita buka di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, Filipi 3 ayat 13 mulai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh bagian, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, supaya kehidupan kita pada akhirnya itu sampai kepada tujuan iman kita. Kita semua tahu bahwa keimanan kita itu mempunyai satu tujuan, dan tujuan utama dari keimanan kami itu, keimanan kita semua, yaitu panggilan surgawi. Supaya di dalam keimanan Kristen kita ini, kita nanti benar-benar sampai kepada tujuan. Sebab kalau kita nanti pada akhirnya tidak sampai kepada tujuan iman kita,
itu menjadi sesuatu yang sangat sia-sia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tujuan iman kita itu adalah memperoleh hadiah. Sebab panggilan surgawi itu bukan karena kehebatan dan kekuatan manusia. Panggilan surgawi itu oleh karena pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena karya Kristus yang telah mati di atas kayu salib, sehingga panggilan surgawi itu dikatakan sebagai hadiah. Dan untuk itulah di dalam Filipi 3 ini dikatakan, marilah kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Nah, apa yang di hadapan kita di dalam keimanan kita itu adalah panggilan surga. Dan itulah yang menjadi tujuan iman kita. Nah, supaya pada akhirnya nanti kita benar-benar menjadi orang-orang yang sampai pada tujuan iman kita, yaitu panggilan surga. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan. Itu menjadi sesuatu yang sangat sia-sia. Sebab tujuan kita itu tidak berakhir di bumi ini, tetapi tujuan kita yaitu harus sampai pada panggilan surga. Puji Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak sampai kepada tujuan. Nah, ini ada beberapa hal penyebab orang yang tidak sampai kepada tujuan. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak kau supaya kau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan sia-sia. Puji Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan juga dinasihatkan ada hal-hal yang akan mengakibatkan tujuan iman seseorang nanti tidak sampai kepada panggilan surga. Nah, itu dikarenakan mereka itu tergiur dengan ajaran-ajaran yang lain. Sehingga di dalam ayat 3 itu dipesankan agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Saudara dikasih Tuhan, ajaran yang lain itu banyak hal. Ajaran lain tidak tergantung pada mungkin kita tertarik dengan ajaran-ajaran keimanan yang tidak itu saja. Tetapi ajaran-ajaran yang lain itu bisa mencakup di dalam dongeng, di dalam silsilah, di dalam filosofi-filosofi yang kelihatannya benar. Dan disitulah seringkali orang itu bisa tergeser. Orang itu bisa sibuk, dikatakan mereka sibuk dengan dongeng atau silsilah yang tiada putus-putusnya. Nah, zaman sekarang di dunia ini banyak orang pintar, sehingga mereka tidak mengedepankan apa yang digariskan oleh firman Tuhan, tetapi mereka mempertahankan dengan kepandaian atau filosofi-filosofi yang seringkali menjadi motivator-motivator di dunia maya. Kita juga seringkali mendengarkan firman, tetapi bukan firman yang diperdengarkan, tetapi justru filosofi-filosofi yang dikedepankan lebih dahulu, sehingga firman-nya itu dikebelakangkan, sehingga apa yang dikatakan tidak dilandasi dengan firman dulu. Seringkali kepandaiannya, kecerdasannya, kepintarannya yang ditunjukkan
terharu oleh kekuatan iman, dan itu sangat disayangkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang seringkali membuat orang itu sibuk, membuat orang itu tidak sampai kepada tujuan. Nah, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada firman. Kita menjadi orang-orang yang dikatakan dan bukan tertib hidup di dalam keselamatan. Mari kita menjadi orang-orang yang tertib hidup di dalam keselamatan. Itu apa? Tertib hidup di dalam keselamatan itu hidupnya ini dipimpin oleh ajaran-ajaran yang membawa kepada keselamatan, bukan dipimpin kepada ajaran-ajaran yang membawa orang itu menjadi top. Banyak sekarang orang menjadi hebat, menjadi motivator, menjadi orang-orang yang kelihatannya bijak, tetapi belum tentu di dalamnya ada firman Tuhan. Nah, itu jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar dikatakan di dalam ayat 5, tujuan nasihat itu adalah kasih. Nasihat di dalam apa? Yaitu nasihat di dalam firman, bukan nasihat-nasihat di dalam kepandaian dan kepintaran orang berbicara. Tetapi marilah kita menyucikan hati kita, timbul dari hati yang suci, menyucikan hati kita oleh kekuatan firman, bukan oleh kekuatan kepandaian-kepandaian dan bahasa-bahasa yang indah. Saya berbicara dengan istri saya, menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang indah itu baik, tetapi bukan yang nomor satu. Kebaikan bahasa, kehebatan bahasa itu bukan yang nomor satu, tetapi mengedepankan firman Tuhan itulah yang nomor satu. Jadi terpujilah nama Tuhan, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang pada akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan perkara-perkara yang di luar nasihat-nasihat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang saya berikan contoh. Ada beberapa orang yang sudah diberi kesempatan, tetapi akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Matius 5 ayat 3 dan disambung 10 sampai 12. Matius 25 ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dua-duanya diberi kesempatan untuk bisa sampai kepada tujuannya, yaitu masuk di dalam pesta perjamuan nikah anak Tuhan. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka dibawa senjata, dibawa alat yaitu pelita, tetapi tidak mempersiapkan minyak untuk kedepannya. Sehingga pada akhirnya di saat pelita itu dibutuhkan, kan harus menang. Tetapi gadis yang bodoh karena tidak mempersiapkan minyak, sehingga ia tidak bisa masuk di dalam pesta perjamuan nikah anak Tuhan. 5 gadis yang bodoh ini adalah orang-orang yang sama-sama
diberi kesempatan untuk diberikan anugerah keselamatan, menjadi orang Kristen, diberikan jaminan keselamatan, diberikan kesempatan untuk orang-orang yang dipanggil ke dalam panggilan surga. Tetapi mereka tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik. Mereka hanya mempersiapkan hidupnya asal saja, asal-asalan, sambil jalan. Tidak mempersiapkan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, maka orang yang tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh itu, mereka akan ditolak oleh Tuhan. Dikatakan, tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sebab kalau Allah sudah menutup pintu, tidak ada satupun orang yang bisa membuka. Begitu juga saat ini, Allah masih membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Nah mari, di saat seperti ini, zaman anugerah, Tuhan masih membuka pintu. Mari kita masukkan hidup kita, mari kita raih tujuan kita. Di dalam Filipi tadi dikatakan berlari-lari. Itu menegaskan sesuatu yang sungguh-sungguh, bukan sesuatu yang seenaknya, tetapi berlari-lari supaya sampai kepada tujuan. Nah, cara keimanan kita, kalau kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa, bahaya. Bisa-bisa nanti tidak sampai kepada tujuan. Nah, sidang Jumat yang kasih Tuhan, mari dengan contoh-contoh yang ada ini, kita bukan seperti gadis yang bodoh, tetapi mari kita menjadi gadis yang bijaksana, gadis yang selalu mempersiapkan diri. Kapanpun mempelai itu datang, kita siap untuk menghadapi, kita siap untuk menyongsongnya. Sebab keimanan kita sudah menetapkan untuk menjadi orang-orang yang bisa sampai kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Ya. Di dalam Titus tadi mengatakan, mari kita tertib hidup di dalam keselamatan. Tertib hidup di dalam keselamatan itu menjadi orang-orang yang menaruhkan dirinya di dalam cara-cara ibadah. Kita ditetapkan ibadah di dunia ini oleh Gembala, yaitu ada ibadah raya, ibadah doa, ibadah doa. Nah, di mana kita ini sudah menjadi orang yang tertib hidup di dalam keselamatan atau belum? Yang itulah yang bisa menggagalkan tujuan-tujuan untuk mencapai keselamatan. Jadi tertib hidup di dalam keimanan itu sangat penting. Sebab itulah yang akan memberikan dasar yang kuat di dalam kita untuk hidup di dalam kekuatan firman. Orang kalau sudah tidak mempunyai tertib itu, tidak akan mampu hidup di dalam kebenaran firman itu. Maka hidupnya akan seenaknya, sebisa-bisanya, atau kalau bisa, kalau nggak bisa ya tidak. Kenapa? Karena nggak tertib hidup. Nah, firman Tuhan memberikan nasihat agar kita tertib hidup di dalam keselamatan, agar kita tidak gagal di dalam mencapai tujuan iman kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang berhasil sampai kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Puji Tuhan. Nah, kita harus tetap mempertahankan keimanan kita. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Tujuan iman, yaitu sebenarnya kita itu sudah mencapai kepada tujuan iman kita. Kenapa sudah dikatakan sudah mencapai tujuan iman kita? Sebenarnya pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, disitulah kita itu sudah menerima keselamatan jiwa. Asal kita tidak berbuat dosa lagi. Yang perlu digarisbawahi, asal kita tidak berbuat dosa lagi. Sebenarnya keselamatan jiwa
tujuan iman kita itu sudah tercapai. Tetapi karena sifat kemanusiaan kita masih berbuat dosa, sehingga kita harus membenahi diri lagi, membenarkan diri lagi. Sebenarnya kita sudah dibenarkan, tetapi kita menjadi orang-orang yang tidak benar lagi karena perbuatan-perbuatan kita yang salah, karena perilaku-perilaku kita yang berdosa, sehingga kita dituntut lagi, dibenahi lagi, didandani lagi untuk menjadi orang-orang yang benar. Nah, itu sebabnya sudah dipanjang kasih Tuhan. Mari di dalam kesempatan kita menjadi orang-orang yang mau didandani, dibenarkan lagi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita kembali lagi, sehingga pada akhirnya pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita benar-benar sampai pada tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa, panggilan surga. Nah, untuk mencapai tujuan iman itu bukan berarti tanpa ada rintangan. Untuk menjalani hidup itu bukan berarti tidak ada rintangan, tetapi banyak rintangan yang harus kita hadapi. Ya, kita baca di atasnya ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu harus seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terpujilah namanya, yaitu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Tidak ada orang hidup yang tidak mengalami pencobaan. Entah itu pencobaan di dalam rumah tangganya, di dalam pernikahannya, di dalam ekonominya, di dalam pergaulannya, di dalam keluarganya, macam-macam. Tetapi dalam pencobaan-pencobaan itu tidak menggeser keimanan kita. Ya, pencobaan mungkin kita diuji dengan ekonomi kita. Mungkin dengan pencobaan ekonomi kita itu tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang malas beribadah, atau menjadi orang-orang yang tidak sempat beribadah. Karena apa? Karena sibuk dengan ujian-ujian, pencobaan-pencobaan ekonomi yang semakin hari semakin sulit, atau pencobaan yang lain, ada yang merupakan sakit penyakit dan berbagai macam pencobaan. Tetapi dikatakan di dalam firman ini, bergembiralah akan hal itu. Kenapa menghadapi pencobaan kok disuruh bergembira? Pak Gigi dulu sudah mengajar, harus diingat terus. Di saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan masih bersama dengan kita. Itulah sebabnya kita harus bergembira. Berbeda di saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan, bergembiralah akan hal itu, karena apapun yang kita hadapi, Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Di situ Tuhan sanggup memulihkan pencobaan-pencobaan kita, sampai iman kita itu terbukti menjadi seperti emas yang murni. Ya, sampai menjadi emas yang murni, sehingga iman yang seperti emas yang murni itulah yang akan membawa, menuntun hidup kita sampai pada tujuan, yaitu panggilan surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya mohon maaf saya harus cepat supaya bisa sampai. Mudah-mudahan kuasa Kudus menuntun supaya firman yang cepat ini bisa ditangkap dengan baik. Iya, untuk mencapai tujuan, apa yang harus kita lakukan di dunia?
Kolose 1 ayat 1 sampai 4. Ya, saya tidak perlu memasukkan ilustrasi sebab nanti waktunya nggak cukup. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri telah, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, selama kita ada di bumi, maka kita harus mencari dan memikirkan. Dua hal inilah yang harus kita kerjakan, yaitu mencari perkara yang di atas dan memikirkan perkara yang di atas. Ayat 2 ditegaskan, bukan memikirkan perkara yang di bumi. Sebab perkara yang di bumi Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mengatur. Itu kalau hidup kita penuh dengan keyakinan, iman percaya kita kuat, maka hidup kita di bumi ini Tuhan yang mengatur. Kita harus bekerja, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur. Tetapi untuk mencapai tujuan kita, maka kita harus mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Jangan sampai masalah perkara-perkara yang di atas, yaitu panggilan surgawi itu menjadi gagal, sehingga tujuan iman kita tidak sampai ke sana. Tujuan iman kita hanya berhenti di bumi. Karena apa? Karena sibuk memikirkan perkara-perkara yang ini. Sekarang kita lihat apa memikirkan perkara-perkara yang di atas itu. Yang kita baca di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas itu adalah Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, atau kalau saudara bisa, barang siapa memikirkan Kristus, mencari Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Inilah yang harus kita cari selama kita di bumi. Inilah yang harus kita cari, kita pikirkan selama kita di bumi. Yaitu apa? Memikirkan, mencari apa? Soal kebenaran. Memikirkan dan mencari soal damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah perkara-perkara yang di atas. Inilah perkara-perkara yang ada di dalam surga. Nah, di dunia ini kita harus memikirkan, harus mencari. Sehingga inilah keberadaan surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita di bumi sudah tidak ada kebenaran, kita seringkali melenceng dari kebenaran. Kita seringkali tidak bisa membawa damai sejahtera. Kita harus menjadi orang yang bisa, di mana kita berada, maka kita harus membawa berita damai. Sebab di dalam Matius 5 ayat 6 atau berapa itu, berbahagialah orang yang membawa berita damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa berita damai. Kita harus menjadi kesejahteraan bagi siapapun di mana kita berada. Kalau kita berada di lingkungan, kita harus taat kepada peraturan lingkungan. Bagaimana lingkungan itu merasa damai dengan keberadaan kita. Kalau kita berada di tengah-tengah keluarga, kita harus bisa membawa damai di tengah-tengah keluarga. Dimanapun kita berada,
kita harus benar. Tidak ada kedamaian tanpa ada kebenaran, dan tidak ada kebenaran tanpa ada kedamaian. Semuanya itu apa? Dikerjakan sukacita apa? Oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi tanpa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka damai sejahtera dan kebenaran hidup itu tidak akan pernah ada. Itu sebabnya kita harus menjadi satu kesatuan dengan Roh Kudus. Dan bagaimana cara kita hidup? Bagaimana supaya Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kita? Maka kita harus benar di dalam firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita terapkan di dalam hidup kita, maka disitulah Roh Kudus akan mengerjakan hidup kita. Dan kalau Roh Kudus akan mengerjakan hidup kita, maka langkah-langkah hidup kita akan benar. Dan disitulah maka Roh Kudus itu nanti akan menuntun kita untuk bisa mencapai tujuan iman kita, yaitu panggilan surgawi. Jadi tanpa ada kuasa Roh Kudus yang mau memimpin di dalam hidup kita, atau kita menjadi orang yang taat dipimpin oleh kebenaran Roh Kudus, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan iman kita. Jadi sebenarnya kehidupan kita di bumi ini, cara kita mencari perkara-perkara yang di atas, cara kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu tergantung apakah di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus atau Roh Kudus sudah menjadi lemah di dalam hidup kita. Sebab barang siapa yang hidup di dalam Roh Kudus, ia hidup di dalam kebenaran. Tetapi barang siapa yang hidup di luar Roh Kudus, atau dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Hanya memikirkan dunia ini saja, tidak pernah memikirkan apa yang harus kita capai tujuan. Tetapi orang yang hidup di dalam Roh Kudus, yang dimikirkan itu bukan dunia ini saja, tetapi mencari dan memikirkan perkara yang di atas, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh. Itu yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini, supaya kita sampai kepada tujuan. Nah, jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang sampai kepada tujuan. Ayat 17. Jadi orang yang taat dipimpin Roh Allah akan sampai kepada tujuan iman, yaitu panggilan surga. 14 ditambah 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pada akhir, orang-orang yang berani mencari perkara-perkara yang di atas, mereka yang senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas, itulah yang pada akhirnya diangkat sebagai anak. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Dan hanya anak-anak Allah nantilah yang berhak menjadi ahli waris. Sebab ahli waris itu bukan tetangga. Ahli waris itu bukan sahabat baik. Tetapi orang yang berhak menerima ahli waris itu adalah anak. Maka kita harus bisa menempatkan diri sebagai anak. Dan jika kita sudah menjadi anak, maka kita berhak menerima janji-janji Allah, yaitu
panggilan surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mendasari iman kita sehingga kita semakin hari semakin hidup tertib di dalam keselamatan jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Di mana kita kesempatan ini mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan, supaya pada saat kita berangkat dari bumi ini, hidup kita sudah menjadi berkat, sudah menjadi benar, sudah bisa memberikan berita damai di bumi ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saya Bapak Paulus untuk turun ke bawah berdoa untuk firman Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bertuhan. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi yang dimana kami berdiri masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Terima kasih
yang mengajar, menuntun dan memotivasi kami agar kami terus mengerjakan keselamatan kami untuk mencapai panggilan surgawi, hidup kekal bersama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Terangkan dan jelaskan firman-Mu, buat kami paham mengerti, sanggup mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan yang nyata. Sehingga kami tidak hanya sebatas menjadi pendengar firman, memahami mengerti, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga hidup kami benar-benar membawa pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan terus diagungkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkat-Mu tercurah limpah dalam hidup hamba-Mu bersama keluarga, dalam tugas kerja nyata dalam pelayanan kini dan ke depan. Berkat-Mu juga boleh tercurah atas kehidupan kami semua yang telah mendengar, menerima, bahkan melakukan kebenaran-Mu, sehingga kami semua jadi alat kesaksian dimanapun kami Tuhan tempatkan. Di sana nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-puji Engkau Bapa. Ini kami yang bersyukur, kami yang berserah, kami yang bermohon. Bapa mendengar menyempurnakannya. Segala pujian, hormat, sembah kami hanya bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman kehidupan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman gereja tidak ada yang baru. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kita nanti juga berdoa untuk rencana nikah kudus saudara Andika. Ada yang belum kenal? Tidak semua. Pada tanggal 8 Agustus juga saudari Nesa pada tanggal 15 Agustus ya. Dua-duanya sudah di depan. Kita doakan supaya pada hari-harinya nanti diberikan kekuatan kesehatan, diberikan kelimpahan apapun yang dibutuhkan, dan diberikan berkat kedamaian dan ketentraman. Puji nama Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Kita sudah kembali berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini.
Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kita sudah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal ke akhirnya. Kami yakin dan percaya berkat-Mu sudah Kau curahkan pada pagi hari ini, dan dalam firman-Mu Tuhan tidak hanya menjadi satu pengertian dan pengetahuan belaka, tetapi kita terapkan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk doa-doa sahabat kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan daripada sakit penyakit. Kami serahkan Ibu Gembala Sakarias, kami serahkan Ibu Sudarmiasi, kami serahkan Ibu Yaya, kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia. Bapak Ibu Superno, Bapak Yakub, Bapak Sulaiman, Ibu Aminah. Kami serahkan juga Bapak Budi. Kami serahkan yang lain-lainnya. Kami serahkan di dalam nama Yesus, jamah dengan kuasa darah-Mu dan pada bilur-bilur yang akan memulihkan dan memberikan pemulihan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami membenahi lahan parkir. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan di dalam waktu yang sudah Kau tetapkan, maka pembangunan lahan parkir nanti akan terbangun dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, supaya dengan berkat yang sudah Kau berikan, sidang jemaat-Mu dapat memberikan persembahan untuk biaya pembangunan parkir ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan untuk jemaat-jemaat yang sudah ambil bagian di dalam persembahannya, Engkau mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya di dalam masa pandemi ini Engkau berikan kekuatan kesehatan, Engkau berikan perlindungan, jauhkan dari serangan-serangan virus corona ini. Lalu biarlah berikan kekuatan kesehatan, perlindungan yang dari surga. Terima kasih. Berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun Kau tempatkan seluruh sidang jemaat-Mu. Jadikan mereka sebagai terang-Mu, jadikan mereka sebagai garam, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Bapak Cornelius di Gereja Babata. Engkau berkati seperti Kau berkati ibadah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Saudara Andika dengan Saudara Nedi yang pada tanggal 8 nanti memasuki nikah kudus, dan kami serahkan Saudara Nesya dan Saudara Stefanus pada tanggal 15 Agustus nanti juga akan memasuki pernikahan kudus. Kiranya sertai dan berkati Tuhan. Berikan kesehatan di dalam tubuhnya dan berikan berkat-berkat-Mu apapun yang dibutuhkan. Kiranya Kau menyertai dan memberkati, sehingga pada hari hanya nanti dalam kesulitan apapun semuanya berjalan lancar dan berkat-Mu Engkau turunkan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara yang sampai saat ini masih belum selesai menangani virus corona ini. Kami serahkan tim dokter, relawan dan sebagainya. Berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan untuk menyelesaikan penyakit-penyakit ini Tuhan, sehingga pada akhirnya Indonesia kembali menjadi negara yang sejahtera, negara yang tidak ada sakit penyakit. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan Ibu Gembala Sakarias untuk memberikan doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Bapa, cinta dan kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
juga kuasa Roh Kudus-Nya tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang nanti yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.